Halo, pernahkah kalian bertanya kenapa kabel listrik yang bertegangan tinggi tidak langsung menyetrum tiangnya? Jawabannya, karena adanya isolator. Isolator berfungsi memisahkan konduktor dari tiang dan tanah, sehingga arus listrik tidak keluar dari kabel. Nah, di sini saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai isolator. Pada slide ini, saya akan menjelaskan fungsi dan kegunaan dari isolator. Isolator terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama ada isolator pin, isolator gantung, isolator tarik, dan juga isolator pos. Fungsi utama isolator pin yaitu untuk mengisolasi konduktor dari tiang listrik agar arus tidak mengalir ke tanah. Isolator ini digunakan pada jaringan distribusi dari tegangan rendah hingga menengah. Yang kedua ada isolator tarik. Isolator tarik ini berfungsi untuk menahan gaya tarik mekanik pada konduktor. Biasanya digunakan atau terdapat pada ujung saluran atau pada tikungan jaringan transmisi di mana gaya tarik kabel ini cukup besar. Selanjutnya ada isolator gantung. Isolator gantung ini berfungsi untuk mengisolasi sekaligus menopang konduktor pada sistem tegangan tinggi. Isolator ini digunakan pada saluran transmisi dan digantung pada menara atau tower transmisi. Yang terakhir ada isolator pos. Isolator pos ini berfungsi untuk mengisolasi dan menopang peralatan listrik yang bertegangan. Kegunaannya banyak ditemukan di gardu induk, terutama sebagai penopang, busbar, dan juga peralatan listrik lainnya. Dari keempat jenis isolator tersebut dapat disimpulkan bahwa walaupun tujuannya sama yaitu sebagai pemisah listrik, tetapi fungsi dan kegunaannya berbeda karena disesuaikan dengan kondisi pemasangannya. Isolator bekerja sebagai pemisah antara kabel listrik yang bertegangan dengan tiang atau menara. Pada sistem tenaga listrik, arus selalu mengalir melalui kabel dan tidak boleh mengalir ke tanah. Jika kabel langsung menyentuh tiang, arus listrik bisa bocor dan berbahaya. Karena itu, dipasanglah isolator di antara kabel dan tiang. Isolator terbuat dari bahan yang tidak menghantarkan listrik, seperti porselen, kaca, atau polimer. Akibatnya, arus listrik tidak bisa mengalir dari kabel ke tiang. Selain itu, bentuk isolator dibuat berlekuk untuk memperpanjang jalur rambat arus bocor. Hal ini mencegah terjadinya loncatan listrik. Dengan cara kerja tersebut, listrik tetap mengalir melalui kabel dan sistem tenaga listrik menjadi aman. Isolator pin berada paling atas tiang listrik pada jaringan distribusi tegangan rendah menuju tegangan menengah. Kemudian isolator gantung pada menara atau transmisi, di mana kabelnya digantung di bawahnya. Kemudian isolator tarik itu berada di ujung saluran atau tikungan di jaringan transmisi. Isolator pos berada di gardu induk atau peralatan listrik. Jenis bahan isolator, yang pertama ada bahan keramik. Isolator ini dibuat dari tanah liat yang dibakar. Bahan keramik umumnya kuat, awet, dan lebih banyak sering digunakan. Bahan kaca, isolator dibuat dari kaca yang khusus. Bahan kaca kuat, terlihat fisik, tapi gampang terlihat rusak. Yang terakhir bahan polimer. Isolator dibuat dari bahan sintesis. Bahan ini lebih ringan, tahan polusi, dan lebih modern.